Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Zulma dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301165. Baik, pada video kali ini saya akan menerapkan cara git clone pada sebuah folder kosong. Sebelumnya saya akan mengcloning project dari GitHub yang sudah saya kerjakan di dalam lab. Itu ada repository sedap yang sudah saya ubah. Kita bisa coba buka dulu. Oke, untuk cloning aplikasi sedap ini, saya akan membuat bagaimana kita mengcloning tanpa membawa folder bawaan dari sedap. Jadi kita buat folder baru dengan cara kita klik linknya, lalu kita copy URL-nya yang HTTPS, kita copy, kita buka Visual Studio Code. Nah, di halaman awalnya, di halaman welcome, kita buat terlebih dahulu foldernya, supaya dia tidak masuk ke folder yang di bawaannya. Kita buat folder baru dengan nama sedap. Oke, lalu di Visual Studio Code-nya, kita masuk ke dalam folder kosong tadi. Jadi, sedap, mana ya sedap? Sedap, oke, kita select foldernya. Nah, karena dia cuma folder kosong, pastinya tidak ada repository atau tidak ada file apapun di dalamnya. Lalu kita akan cloningkan sedap yang dari GitHub tadi dengan cara mengetikkan git clone. Kita kopikan URL-nya, lalu spasi kita kasih titik. Berikut tampilan ketika cloningnya sedang berjalan dan sedang dalam akses. Oke. Nah, berikut adalah tampilan ketika cloning yang kita lakukan berhasil. Semua repository, file-file yang ada di dalam GitHub tadi akan langsung tertransfer ke dalam folder sedap kita, folder lokal kita. Oke. Git clone ini cara kerjanya ketika kita punya project, kita post ke GitHub, lalu ketika kita ingin mengerjakan di laptop atau device baru, kita tidak perlu melakukan download zip, harus ekstrak zip atau bagaimana. Kita cukup mengcloning file yang sudah kita push dari si GitHub-nya tadi. Lalu ketika kita sudah selesai di project yang baru, di device yang baru, kita bisa tinggal push, lalu di PC yang lama kita bisa tinggal pull. Pull untuk apa? Pull untuk menarik semua perubahan yang sudah kita kerjakan di device yang baru. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke dalam use effect. Nah, use effect biasanya kita gunakan untuk menjalankan sesuatu setelah sebuah komponen muncul. Lalu juga butuh respon terhadap sesuatu setelah perubahan props. Dan juga biasanya kita gunakan untuk efek yang bisa dijalankan sekali, alias bisa dirender hanya sekali saja, tidak terus-terus dirender. Terus juga use effect biasa kita gunakan untuk membersihkan saat komponennya hilang. Kita akan menggunakan use effect ke beberapa halaman menu. Mungkin kita akan terapkan use effect ke dalam quotes dan juga menu advice, di mana kedua menu ini datanya saya ambil dari Axios, data dummy menggunakan link, di mana saya letakkan use effect yang ada di dalam advice dan juga di dalam code-nya, itu berada di sebelum render di dalam function-nya. Nah, kegunaan use effect ini bisa kita lihat ketika kita menjalankan kode programnya. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba npm run dev.
kita tadi di device dan juga quotes. Nah, kita coba di device, advice. Nah, oke, tutup. Kita inspect, kita lihat efek samping dari penggunaan use effect tadi. Di mana tadi use effect itu akan merender satu kali dari pemanggilannya. Kita lihat di fetch HR, dari load page. Nah, dia hanya memanggil atau merender advice saja, tidak merender lagi. Lalu, nah ketika kita, apalagi, dia akan render terus satu. Nah, ketika kita buka yang bagian komponen detailnya, dia tidak akan merender detail dari halamannya. Cukup membuka yang sudah di sini. Itu merupakan penerapan dari use effect yang bisa kita lihat ketika kita menggunakan use effect di halaman tampilan yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat routing dinamis atau dynamic route. Dynamic route ini kita gunakan untuk memungkinkan URL untuk menerima nilai yang dinamis atau bisa berubah. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kita memanggil advice dengan ID 1, ID yang dimaksud itu bisa bernilai dinamis atau berubah-ubah. Tidak hanya advice dengan ID 1 saja yang akan dipanggil. Bisa jadi dengan ID 2, 3, 4, dan seterusnya. Begitu juga dengan advice, begitu juga dengan ID dari quote-nya. Pastinya akan melebihi dari 1, karena nilai dari ID itu akan dinamis dan ID tidak akan pernah sama. Bagaimana cara membuatnya? Pastinya kita harus punya quote JASX dulu. Saya menerapkan routing dinamik ke 4 halaman yang sudah saya buat sebelumnya. Itu ada di stock, review, report, dan juga report, review, stock, dan juga pengeluaran. Saya akan lihat dulu yang di review. Nah, untuk di review pastinya saya akan gunakan use effect-nya supaya dia tidak merender terus-terusan komponen yang akan saya panggil. Lalu juga ada clear timeout. Timeout ini seberapa lama dia akan mengambil data dari review tadi. Oke, kita lanjut ke review ini. Kan datanya kita ambil dari data lokal dari review JSON yang ada di folder data di dalam folder public. Maka setelah itu kita butuh yang namanya halaman review detail. Review detail ini akan menampilkan review secara detail ketika kita sudah mengklik salah satu value dari review per halamannya. Pastinya si review detail ini akan mengambil data yang sama dari data review tadi, lalu akan memparsing setiap ID yang diklik. Untuk cara pemanggilan di routingnya juga akan kita panggil berdasarkan ID-nya. Jadi ketika diklik dia akan mengarah ke ID-nya. Berikut tampilan dari, nah, kita review. Oke, ini review. Ini saya import dengan import biasa dulu. Lalu review, kelas review JSX-nya saya import menggunakan React Lazy. Lalu untuk pemanggilan review menggunakan ID, itu untuk di app JSX kita akan buat pemanggilan seperti ini. Nah, rootpad ini akan memanggil ke review/id di mana per data JSON itu harus memiliki ID. Ini ID-nya. Maka dia akan mengarah ke ID yang kita klik. Lalu ketika kita klik, dia akan mengarah ke halaman review detail sesuai dengan ID-nya. Begitu juga dengan pengeluaran, stok, dan juga reportnya. Semua saya gunakan data JSON lokal, tidak menggunakan data dummy dari link. Kita akan coba jalankan bagaimana tampilan dari hasil dynamic route-nya. Oke, kita coba dari report penjualan terlebih dahulu. Ketika kita klik salah satu link yang menjuru ke halaman detailnya, seperti contohnya untuk label, untuk
Seperti contohnya untuk di report penjualan, saya akan meletakkan link pencarian itu berdasarkan hari ataupun berdasarkan minggu atau bulanan. Nah, contohnya di sini untuk bulanan saya klik Januari, maka dia akan langsung menampilkan halaman detail total pendapatan di bulan itu. Begitu juga dengan recap review, ketika saya klik, ini fitur search-nya juga bisa kita gunakan. Kita klik, maka dia akan menampilkan halaman lebih detail dari siapa, rating, isi review, serta tanggalnya. Begitu juga dengan stok, ketika dicari, maka dia akan langsung menampilkan halaman dari detailnya. Nah, kan karena dynamic route, jadi dia bisa dinamis ke ID manapun bisa kita buka. Oke, lalu juga ada di rekap pengeluaran. Untuk di rekap pengeluaran, kita juga menyertakan kita klik salah satu link yang menjuru ke halaman itunya, ke halaman detailnya. Contohnya entah itu di tanggal, maka dia akan menampilkan tanggal segini, kategori pengeluarannya ini, deskripsinya ini, dan serta jumlah pengeluaran. Nah, ini kita coba jalankan advice yang tadi sudah kita gunakan, sudah kita panggil dan kita coding di dalam kode programnya. Setiap advice yang tertulis di sini itu merupakan hasil dinamis yang kita ambil dari linknya. Nah, ketika kita klik, maka dia akan menampilkan lebih detail lagi, seperti card gitu. Begitu juga dengan quotes-nya. Dia akan memuat quotes baru, sama seperti advice, dia akan memuat quote dulu. Oke. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan dalam penjelasan. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.